Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia sempurna yang kepribadian dan tutur katanya penuh hikmah. Rasulullah juga begitu menyayangi umatnya, bahkan menundakan doa-doanya demi memberi syafaat kepada umatnya di hari akhir. Ada satu kisah yang menggetarkan hati saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis hingga tangisannya menggoncangkan arsy, tempat di mana singgasana Allah Azza wa Jalla. Siapa dan peristiwa apa yang membuat beliau menangis? Simak video berikut hingga akhir agar mendapat informasi yang lengkap mengenai dakwah Islam. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Dikisahkan, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf di Ka'bah. Beliau lalu mendengar seorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, ya Karim." Rasulullah menirunya membaca, "Ya Karim, ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, ya Karim." Rasulullah yang berada di belakangnya mengikuti dan berkata, "Ya Karim, ya Karim." Merasa seperti diolok-olok, orang itu menoleh ke belakang dan melihat seorang laki-laki berwajah tampan dan gagah yang tak dikenalinya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokkanku karena aku ini adalah orang Arab Badui? Kalau bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah." Mendengar hal tersebut, Rasulullah berkata, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" Ternyata orang Arab tersebut belum pernah sekalipun bertemu dengan nabinya. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Jadi bagaimana kau beriman kepadanya?" Orang Arab Badui itu pun menjawab, "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan sabdanya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya." Rasulullah pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah aku ini nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang seperti tidak percaya. "Tuan ini Nabi Muhammad?" "Ya," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Si Arab Badui itu pun lalu tunduk mencium kedua kaki Rasulullah. Namun dengan segera Rasulullah menarik tubuh orang Arab tersebut seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu balasannya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seseorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa berita menakutkan bagi yang mengingkarinya." Kemudian datanglah malaikat Jibril membawa kabar dari langit bahwa orang Arab Badui tadi akan dihisab saat hari akhir nanti, akan ditimbang semua amalnya baik besar atau kecil. Maka janganlah ia terpesona dengan belas kasih Allah. Seusai Rasulullah menyampaikan kabar itu, orang Arab Badui itu berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya." Kembali Rasulullah bertanya, "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Tuhan?" Jawab orang Arab, "Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar maghfirahnya." Jawab orang itu,
Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya. Seketika air mata Rasulullah jatuh hingga membasahi jenggotnya. Mendengar bahwa apa yang diucapkan oleh orang Badui tadi sepenuhnya adalah benar. Karena tangisan Rasulullah tersebut, penjaga arsy lupa dengan bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergoncang. Malaikat Jibril pun turun dan berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan berpesan, berhentilah engkau menangis. Katakanlah kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Betapa bahagia orang Arab Badui itu ketika mendengar berita tersebut. Ia lalu menangis karena tidak berdaya menahan keharuan dirinya. Betapa tidak, kabar akan menjadi ahli surga menemani Rasulullah tentu menjadi dambaan dan cita-cita semua orang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan kasih sayang kepada umatnya tanpa terkecuali. Hanya saja terkadang manusia lalai dan terpesona akan gemerlapnya dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan agar kita tidak terjebak dan melupakan rahmat-Nya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 13. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita selalu berbagi informasi kepada saudara-saudara di sekitar kita. Seperti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.